Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Herni dengan NIM 191211625, kelas 3C, Prodi 1 Keperawatan dari Stikes Merci Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan membacakan mapping penyakit terminal, yaitu penyakit stroke. Yang pertama itu definisi dari penyakit stroke. Penyakit stroke adalah kelainan otak secara fungsional ataupun struktural yang disebabkan oleh keadaan patologis dari pembuluh darah serebral dari seluruh sistem pembuluh darah otak. Lalu ada etiologi dari penyakit stroke, yaitu trombosis cerebral, emboli cerebri, dan hemoragik. Klasifikasi dari penyakit stroke ini ada dua, yaitu stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik. Lalu ada faktor risiko dari penyakit stroke. Yang pertama ada hipertensi, yang kedua penyakit kardiovaskular, yang ketiga diabetes mellitus, yang keempat merokok, yang kelima alkoholik, yang keenam ada peningkatan kolesterol, yang ketujuh ada obesitas, yang kedelapan ada aterosklerosis, yang kesembilan ada kontrasepsi, dan yang ke-10 ada riwayat kesehatan keluarga, yaitu keluarganya terdahulu juga terkena penyakit stroke. Lalu ada pelaksanaan dari penyakit stroke. Yang pertama itu CT angiografi dan CT scanning perfusi. Yang kedua ada MRI. Yang ketiga ada scanning karotis Doppler. Dan yang keempat ada digital pengurangan angiografi perfusi lumbal. Lalu ada komplikasi dari penyakit stroke ini. Yang pertama penekanan tekanan intrakranial, yang kedua ada malnutrisi, yang ketiga ada aspirasi, yang keempat ada infeksi saluran kencing (ATSK). Lalu ada pemeriksaan diagnostik dari penyakit stroke. Yang pertama adalah radiologi seperti EEG, sinar X, CT scan, fungsi lumbal, USG Doppler, dan MRI. Yang kedua ada pemeriksaan laboratoriumnya seperti pemeriksaan darah lengkap, tes darah koagulasi, dan tes kimia darah. Lalu ada pathway atau perjalanan penyakit dari penyakit stroke. Di stroke terjadinya sumbatan aliran darah dan O2 cerebral sehingga terjadinya infak jaringan cerebral. Dari infak jaringan cerebral terjadinya arteri korotis interna dan lalu terjadinya arteri vertebra basilaris dan arteri cerebri media. Pada arteri korotis interna terjadinya disfungsi nervus kedua atau nervus opticus yang menyebabkan aliran darah ke retina menurun sehingga mengakibatkan kemampuan retina untuk menangkap bayangan menurun. Dan didapatkan masalah keperawatannya itu resiko jatuh dan intervensinya SLKI. Lalu di arteri vertebral basilaris menyebabkan menurunnya fungsi nervus ke-10 atau nervus vagus dan nervus 9 atau nervus glosopharyngeal. Lalu menyebabkan proses menelan tidak efektif dan menyebabkan reflux, disfogia, lalu menyebabkan anoreksia dan mendapatkan masalah keperawatannya defisit nutrisi, SLKI-nya status nutrisi, psikinya manajemen nutrisi. Dari arteri vertebra basilaris juga terjadinya kerusakan neurocerebrospinal pada nervus 7 dan nervus 9 yang mengakibatkan kontrol otot fasial atau oral menjadi lemah sehingga menyebabkan ketidakmampuan bicara, lalu kerusakan artikular, distoria, dan didapatkan masalah keperawatannya, gangguan komunikasi, dan intervensinya SLKI komunikasi verbal, dan psikinya promosi komunikasi defisit bicara. Pada arteri cerebri media mengakibatkan disfungsi nervus ke-11, yaitu nervus accessorius yang mengakibatkan penurunan fungsi motorik dan muskuloskeletal
total yang mengakibatkan kelemahan pada satu atau keempat anggota gerak dan didapatkan masalah keperawatannya itu gangguan mobilitas fisik dengan SLKI-nya mobilitas fisik dan I-nya dukungan mobilitas. Baiklah, hanya itu saja penjelasan mapping penyakit stroke paliatif dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.